Hai Sobat Kriwil, kembali lagi di acara Kriwil, Creative with Lifestyle. Dalam acara kali ini kita akan membahas tentang industri kreatif, yaitu seputar film. Mau tahu keseruannya? Let's check this out! Perkenalkan, saya Musik Galumam. Nama aku Liva. Kenalin, nama aku Ozularan Syarifika. Aasyahda. Kenalkan, nama saya Kevin Angga Septian. Aku Amer. Saya Mas, Fakes Mas. Saya Broto Bramantio. Menurut aku film itu alur cerita yang divisualkan yang memiliki pesan di dalam. Suatu tulisan yang dibentuk secara visual dan ada audionya Mas. Animasi yang ada di bioskop-bioskop itu, kayak video gitu. Sebuah tulisan yang divisualisasikan ya, Mas. Sarana buat orang ngasih apa ya? Kayak ngasih tahu pesan cerita yang dibuat-buat gitu nggak sih? Suatu hal yang ungkapan isi pikiran dari sutradara yang dia luapkan melalui visual. Tahapan pembuatan film ada 3 ya Mas. Kalau di awal ada pra-pro, kedua produksi, yang ketiga ada pas-pro yaitu pasca produksi. Tahap pembuatan film sendiri itu pertama itu ada itu ya, pra-produksi itu dari pemilihan aktor, pemilihan tempat dan penyesuaian cerita naskah ya. Lalu yang kedua itu produksi sendiri itu terdiri dari ketika kita pengambilan film syuting, dan terakhir itu pasca produksi itu pengeditan film. Praproduksi, produksi sama pasca produksi. Yang pertama pra-produksi, Mas. Terus yang kedua produksi, ketiganya pasca produksi. Pertama itu produksi, terus pasca produksi, sudah Mas. Itu aja Mas, saya yang tahu. Jadi yang pertama kita itu harus pilih pemain-pemainnya dulu ya nggak sih. Habis itu kita rangkai ceritanya mau apa? Rangkai cerita. Tahapannya pertama bikin skrip dulu. Bikin skrip dulu. Terus habis itu kita cari aktornya. Habis cari aktornya kita cari lokasi buat syuting. Terus habis itu habis kita cari lokasi syuting. Habis itu baru kita video tuh, kita syuting kan ya, baru editing gitu. Aku tahunya tuh pra-produksi, terus habis itu produksinya, terus habis itu pasca produksi. Suka genre romantis. Action sih Mas. Basic aja, kayak komedi gitu kan. Kalau nggak, ini animasi. Kayak saya gini, masa Mas gak tau sih, JAV sih saya. JAV film semi, nggak, maksud saya film semi yang ada musim seminya gitu. Oke, series ya, web series ya? ya? Series, betul, yang musim semi gitu. Saya suka genrenya itu kayak action gitu Mas. Aku drama romance. Action sih, Mas, sama drama. Aku suka thriller. Kenapa? Soalnya kayak enak aja gitu, like potong-potong tangan gitu. Kayak Mungkin saya tahu cuman di Indonesia ya Mas ya. Ada 2 sutradara, yaitu yang pertama Hanung Bramantio. Kenapa saya suka Hanung Bramantio? Karena mungkin ada salah satu event Hanung Bramantio, kalau nggak salah itu di Net TV. Itu yang buat saya terkesan sama beliau. Terus untuk yang kedua ada Joko Anwar. aku cuma tahu satu aja sih sebenarnya. Joko Anwar. Kenapa milih Joko Anwar? Soalnya emang filmnya tuh bagus-bagus gitu. Aku suka kan yang thriller kayak horor gitu. Jadi kayak Pengabdi Setan itu aku suka banget. Aku suka banget Pengabdi Setan. Siddhartha Tata Mas. Aku taunya Hanung Bramantio, Ernest sama Angga Dimas. Pidi baik. Aku taunya gara-gara aku nonton Jujutsu Sungho Park. Salah satunya Joko Anwar, saya suka. Aku kalau lihat film lihat aktornya sih, bukan sama aktrisnya. Kalau cantik mau lihat. Kalau anime lebih ke cerita sih. Alur cerita sama
ininya main karakter ya. Kalau nggak main karakter ya side karakter. Si alur ceritanya sih mas. Kenapa kamu suka ngeliatin alur ceritanya? Kayak nanti tahu endingnya gimana. Kayak kebaca gitu mas endingnya. Oh, saya tuh suka jalan ceritanya ya. Saya suka tuh dari pertama dari dapur. Karena itu dapur temanya homey banget gitu. Dan saya tuh suka kayak suasana rumah. Aktor dong nomor 1. Kalau nggak ganteng nggak aku lihat gitu sih. Aktor favorit? Iqbal Ramadan. Wuhui. Film yang Dilan kemarin. Jadi dia tuh bagus banget nggak sih alurnya? Menurut aku ya. Money Heist mas. Pengabdi setan. Film NKCTHI. Pengabdi setan. Karena ibu tuh serem banget, tapi kayak keren banget gitu. Actingnya keren banget si ibu. Jadi kayak aku suka banget Pengabdi Setan. Apalagi dia yang kedua, tapi aku belum nonton. Jadi Bapak Joko Anwar keren banget. Tapi sebenarnya bukan dari film Joko Anwar paling berkesan. Film paling berkesan itu Laskar Pelangi. Alasannya milih Laskar Pelangi, Mas? Karena itu sangat relate ya dalam kehidupan kita sekarang. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Sangat relate banget dalam kehidupan kita. Pertaruhan The Series. Jujutsu. Kenapa? Karena gimana ya? Itu tuh walaupun nggak ada Sukuna, ada Nanami sih dikit. Setauku industri film itu perusahaan yang menaungi kayak pembuatan naskah film, kayak talent-talentnya kayak gitu-gitu. Industri film itu filmnya nontonnya di bioskop. Kayaknya taunya itu aja sih. Kayaknya. Industri film itu tempat membuat film. Ya nggak sih? Bener dong. Ya. Industri film itu setahu saya kayak suatu perusahaan produksi film gitu. Industri film nontonnya di bioskop, production house. Menurut saya itu industri film itu pertama dari itu ya, produser, tim krunya, ada aktor, PH ya, PH dan sekarang ini yang lagi up-upnya itu TV kayak Netflix gitu, TV berbayar ya bisa dibilang kayak gitu. Menurutku udah sih mas, soalnya kayak ada aktor Indonesia yang udah main film di film luar negeri kayak gitu, berarti kayak film Indonesia udah dilihat sama orang luar. Menurut saya masih kurang sih mas. Kenapa masih kurang? Kalau dilihat-lihat ya bukan bandingin ya mas, tapi kalau dari segi pandang saya dibanding dunia luar sih sangat jauh, dengan teknologi yang kurang mumpuni dan mungkin dari kreatifnya yang sedikit kurang juga. Industri film Indonesia maju aja. Untuk sekarang ya bisa dibilang maju sih mas, karena udah banyak berani orang menginvest banyak uang, banyak dari waktu, uang, ide ke saudara-saudara lokal gitu. Dan secara market sekarang masyarakat lebih condong menikmati film nasional daripada film-film luar. Oke, kita langsung masuk ke game. Berapa nih mas? Itu kurang tahu mas, riset
full nggak tahu sih mas, nggak tahu. Kurang tahu mas ya. Buat main golf. Itu buat mic kan? Itu iya. Oke. Itu buat nutupin cahaya nggak sih mas? Itu lightning. Bener ya mas? Lighting. Oke, lanjut. Ini mas, gambar apa nih mas? Itu alat sound mas, Zoom H4n Pro. Oh, walkie talkie. Oke. Ini sama kayak tadi walkie talkie namanya. Pembersih debu. Oke. Yang buat mic. Nggak tahu. Next. Bantal. Oke. Bantal. Emang film pakai bantal? Next. Apa ya? Sih. Namanya apa mas? Apa ya? Kata-kata buat hari ini. Hari ini memang tidak baik, besok belum tentu juga lebih baik. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Mas Kapin. Terima kasih Mas Kapin. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Bagas. Terima kasih buat Ozi. Thank you buat Kafe. Iya. Terima kasih Kak Khalifa. Perkenalan, masnya ini siapa sih? Oke, nama saya Sujana Kenken. Oke, film itu gambar bergerak ya. Kalau kita sedikit bicara tentang film di Indonesia, itu memang prosesnya sangat panjang gitu. Kalau kita bicara untuk Asia pada waktu tahun-tahun 76 gitu, memang di Indonesia sudah produksi film gitu loh. Dan tadi saya bilang gambar bergerak karena film itu kerja kolektif, jadi menyatukan elemen seperti audio visual gitu loh. Ada suara, ada gambar gitu loh. Dan tentunya audio visual ini dibantu juga dengan aktoran gitu loh. Terus bicara untuk tata artistik, elemen-elemen lain pendukungnya untuk bicara untuk menjadi sebuah film gitu. Dan memang tentunya kembali lagi memang karena film kerja kolektif, banyak departemen-departemen yang saling bekerja sama. Jadi film itu sebenarnya gambar bergerak. Gambar bergerak di sini adalah menyatukan sebuah elemen antara audio dengan gambar dengan proses editing seperti itu. Sejarah film di Indonesia itu kemajuan sangat luar biasa gitu. Seiring waktu sempat memang di era-era tahun di bawah 2000 sempat mengalami kelesuan di film Indonesia gitu loh. Dan tahun 2000-an, tahun 2000-an itu mulai muncul gejolak film Indonesia, terutama genre remaja gitu. Kalau teman-teman pernah lihat AADC pertama itu termasuk tonggak dari kemajuan film Indonesia semakin sudah mulai bangkit lagi.
adanya petualangan Sherina juga itu sebagai tonggak untuk memacu untuk film ini bangkit lagi. Kalau kita bicara untuk sejarah film Indonesia sekarang ya, di era sekarang modern, ini sangat luar biasa gitu loh. Banyak production house yang memang mereka membuat film gitu loh. Dan kalau bicara untuk kemajuannya sangat luar biasa. Bicara untuk untuk Asia, Indonesia bisa dibilang Indonesia termasuk negara yang produktif untuk membuat sebuah film gitu loh. Dan kembali lagi bicara untuk kemajuan proses pembuatan film tadi, ya memang semua production house ini mereka saling berlomba gitu. Sehingga apa? Sehingga memacu bahwa memang kemajuan industri film di Indonesia semakin pesat, semakin maju gitu. Bahkan mungkin sekarang sudah tidak hanya tayang di Indonesia, bahkan sudah tayang di di Asia atau bahkan mungkin di Eropa, seperti itu gitu. Kemajuan film-film industri yang ada di Indonesia sekarang. Awal saya pertama kali terjun ke industri film, memang kalau kita sedikit saya bicara tentang basic saya itu keaktoran, saya pemeranan, tetapi saya suka dengan penyutradaraan gitu. Dan terus pada proses tahun 2009 ada production house itu syuting di Jogja, pada waktu itu judulnya Keramat, dan itulah produksi film pertama kali saya terjun dulu. Tapi sebelumnya saya membuat film-film indie dengan teman-teman yang di kampus. Nah, bicara film industri pertama kali yang sangat saya geluti, dan nanti saya pertama kali proses saya itu memang ini sebuah pengalaman saya pribadi yang berawal dari saya hanya sebagai movie maker indie. Di saat mulai terjun ke dunia industri, polanya sangat berbeda. Banyak pengalaman, banyak elemen-elemen yang memang harus kita pahami, kita mengerti. Karena apa? Bicara industri, tuntutannya sangat tinggi gitu loh. Kembali lagi sebuah tanggung jawab gitu loh. Beberapa proses saya di film industri akhirnya terbiasa pola-polanya gitu loh. Jadi saya paham di mana saya harus membuat film untuk kemasan industri, di mana membuat film untuk kemasan indie. Yang indie ini sendiri bisa kita buat festivalan atau bahkan mungkin festival lokal gitu. Dan memang kalau pertama kali saya terjun di dunia industri itu, memang pertama sangat bingung dalam arti pola-pola penerapan dengan banyaknya kru, dengan banyaknya departemen atau job desk, itu pertama memang bingung gitu. Tapi seiring waktu, karena bahwa film itu adalah ilmu lapangan, setiap hari kita lakukan gitu. Dan kalau saya sendiri pribadi bicara tentang industri, kenapa saya tiba-tiba terjun ke industri, sampai sekarang saya tetap terjun ke industri gitu loh. Karena kembali lagi seorang kreator itu harus memang produktif, dan saya lagi kalau saya kenapa saya bilang karya saya, atau bahkan mungkin bukan karya tapi saya hanya jual jasa gitu loh. Dan kita bicara untuk jual jasa, nah biasanya kalau saya bilang jual jasa, orang butuh jasa saya seperti asisten director misalnya. Terus saya tidak banyak memberikan sebuah masukan di sebuah film itu saya pribadi itu bukan karya, itu saya hanya sebagai jual jasa, sebagai tukang. Beda lagi dengan sebuah film karya saya, di mana saya banyak memberikan sebuah masukan di sebuah karya film itu saya anggap itu karya saya gitu. Dan tentunya kalau bicara untuk industri, ya memang harus siap untuk kita pribadi, karena apa? Kita harus siapkan mental, itu yang utama gitu. Yang kedua, bicara skill gitu. Karena apa? Mau nggak mau kita harus berhadapan dengan orang banyak ya. Terus kalau kita mau punya progres, mau nggak mau kita harus ngasah ilmu kita. Karena apa? Supaya kita nggak tergeser dengan kalau kita bicara rival kita, seperti itu sih. Dan saya pribadi bicara terjun di industri, ya saya senang, saya suka. Karena apa? Saya dapat pengalaman baru dengan teman-teman baru gitu. Sehingga membuat saya menjadi banyak masukan seperti itu. Karena apa? Kembali lagi, di saat kita terjun ke dunia industri, ya kita harus benar-benar memang paham industri itu apa, seperti itu sih. Oke, debut saya di film Ujungmu Tubuh Indahku karya Mas Garin itu, sedikit saya flashback tentang saya pribadi ya.
Sebenarnya kalau saya bicara untuk saya pribadi, bicara proses, saya ingin belajar, saya ingin tandem dengan sutradara ternama yang ada di Indonesia. Memang itu impian saya, gitu loh. Seiring waktu, impian saya terjawab, gitu loh. Saya bisa tandem dengan beberapa sutradara yang ternama. Dan yang terakhir ini kemarin sempat saya membantu Mas Gari Nugroho di film Kucing Butuku Indahku. Dan ini memang banyak pengalaman yang saya dapatkan dari seorang maestro beliau, gitu loh. Dari proses konsep, dari duduk bareng dengan seorang maestro, itu sangat berbeda dengan memang dengan director ternama yang sudah pernah saya gabung, gitu. Dan memang kembali bicara karakter ya, semua orang dari itu semua punya karakter penyikapan terhadap skenario, terutama konsep ya, karakter terhadap lebih untuk ke pribadi, ke satu dengan yang lain, gitu, itu sangat berbeda. Dan alhamdulillah sekali saya bisa bergabung dengan Mas Gari Nugroho, itu sangat pencapaian sangat luar biasa. Karena ya kembali lagi, kalau saya bilang bahwa impian saya itu pengen bersanding dengan seorang maestro Mas Gari Nugroho. Nah, kalau bicara untuk proses Kucing Butuku Indahku, memang proses sangat panjang. Dari awal saya tandem dengan Mas Rukman Rosadi, kebetulan dosen saya. Jadi acting coach, dan apa yang diberikan dengan Mas Garin. Jadi dalam arti untuk mencari seorang talent, seorang pemain, sudah ada not dari Mas Garin. Jadi kita di lapangan kita udah nggak gampang, udah nggak sulit cari pemain. Bahkan pemain semua sudah ada, kita coaching mereka sesuai dengan karakter yang ada di film itu, gitu. Dan yang paling utama, saya sendiri sampai sekarang saya masih belajar, gitu. Karena belajar saya sendiri tidak ada ujungnya. Bahkan sampai tua nanti saya kan terus belajar. Prospek kerja di film itu prospeknya sekarang itu sangat luar biasa. Dalam arti banyaknya production house, tentunya banyaknya tenaga yang dibutuhkan, SDM yang dibutuhkan. Makanya sekarang banyak film-film kampus, dalam arti SDM-nya itu teman-teman kampus dan bahkan mungkin teman-teman komunitas, gitu kan. Nah, semakin banyaknya produksi film di Indonesia, tentunya semakin banyak butuh kru, butuh orang yang memang kompeten di bidangnya, memang ahli di bidangnya. Dan kalau bicara untuk fashion film, sekarang tuh banyak remaja yang terjunnya ke dunia film. Dan itu memang sangat luar biasa. Ternyata kecintaan terhadap dunia film buat kalangan remaja itu ya sangat luar biasa. Yang tentunya kembali lagi kalau buat teman-teman yang memang ingin terjun ke dunia film, yang paling utama adalah mental itu harus disiapkan. Yang kedua, bicara untuk skillnya. Kalau kita bicara skill, Mas, skillku masih kecil. Semua butuh belajar, semua butuh proses, gitu. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau memang mau fokus terjun ke dunia film, itu peluangnya sangat besar. Dan bicara kalau kita mau kerja, kembali lagi, itu sangat besar. Oke, kalau kita bicara untuk klarifikasi dalam arti spesifik genre film ya, itu sangat banyak. Ada drama, ada horor. Terus kita bicara horor itu juga ada horor thriller, ya kan, komedi gitu ya. Di antara beberapa genre film ini, saya lebih suka di dramanya gitu. Saya lebih suka karya-karya film indie saya tuh lebih ke film drama. Kenapa drama? Dulu kan karena saya sendiri berawal dari aktor dari orang teater, akhirnya saya mencoba untuk acting film, ya kan. Terus saya sangat suka dengan dunia kehidupan realita dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Makanya kebanyakan film-film karya-karya saya film ini tuh memang saya bahas untuk kehidupan sehari-hari, masalah keluarga, masalah anak muda, itu. Jadi memang saya lebih fokus untuk ke drama. Kenapa sih? Ya karena hampir tiap hari kita berdrama gitu loh. Cuma yang membedakan adalah kalau kita berdrama di realita di lapangan kita tanpa kamera, tapi kalau kita bikin film di depan kamera ya bedanya ada kamera gitu loh. Memang buat saya pribadi emang drama tuh sangat luar biasa buat kehidupan saya gitu. Saya pikir drama itu komedi, ternyata menyakitkan. Oke,
bicara industri film, karya-karya film Indonesia itu memang banyaknya karya-karya film Indonesia yang dapat award ya, entah itu di Asia atau bahkan mungkin di Eropa gitu. Ya memang kembali lagi Indonesia termasuk negara yang memang bisa dibilang produktif untuk pembuatan film, atau bahkan mungkin bicara untuk nominasi awardnya, itu memang Indonesia bisa dibilang luar biasa. Banyaknya festival-festival di luar negeri itu Indonesia pasti masuk, dalam arti walaupun tidak menyabet semua awardnya, tapi beberapa pasti ada kategori yang memang Indonesia dapat gitu loh. Jadi memang kalau bicara untuk Indonesia, bicara untuk kreatifnya memang sangat dibandingkan dengan negara-negara sebelah, Indonesia termasuk nomor 1 gitu. Jadi kalau bicara untuk ke kancah perfilman dalam arti industri film atau bahkan karya-karya teman-teman film di Indonesia itu di luar negeri bisa dibilang ya Indonesia punya nama gitu. Kayak saya sendiri bangga dengan Indonesia gitu loh. Karena apa? Rata-rata film-film Indonesia yang mendapatkan award di dunia itu ya mereka kadang-kadang mereka memang berbau budaya gitu. Karena apa? Indonesia kaya dengan budaya. Jadi memang budaya kita yang tidak ada di budaya-budaya lain itu nomor satunya di Indonesia, terutama di perfilman, angkat budaya lokal. Selain saya sebagai movie maker nasional, saya juga sekarang lagi aktif untuk memberikan sebuah edukasi di daerah saya di Kabupaten Malang, terutama di Desa Langgang Pakai Saji. Itu sekarang saya fokus untuk membuat kampung film gitu. Jadi saya membentuk dari mulai SDM crew sampai talent di kampung saya gitu. Memang kalau bicara untuk kesulitan, memang saya sangat mendapatkan sebuah kesulitan karena maaf orang-orang biasa, orang-orang otodidak yang tidak mengerti film, mereka saya ajak untuk ngobrol intern atau bahkan mungkin forum. Saya mencoba untuk memperkenalkan film itu apa sih, terus bicara untuk keasikan setelah kita bermain film atau bahkan kita membuat film itu apa. Jadi saya mencoba untuk brainstorming ke teman-teman, terutama di kampung saya gitu loh. Seiring waktu mereka sangat antusias, dalam arti mereka sangat senang gitu loh dengan dunia film, walaupun mereka awal masih meraba-raba, dalam artian masih film itu apa sih sebenarnya. Nah, karena konsistensi saya, jadi teman-teman sekarang sudah mulai teracuni gitu loh. Karena harapan saya, kenapa saya mendirikan sebuah kampung film? Harapan saya adalah saya pengen kampung saya sendiri berbagi. Jadi dari semua usia, entah itu dari remaja sampai tua, itu mereka membuat dan terlibat di kampung film itu sendiri gitu. Dan saya sendiri harapan kalau bicara untuk kampung film, goal saya sendiri adalah saya pengen orang-orang bicara untuk orang lingkup Malang ya, belajar film ya di kampung saya gitu. Belajar bareng dengan teman-teman kampung gitu loh. Tidak untuk kemungkinan ya kembali lagi. Jadi kita masih ngebuka untuk kolaborasi atau bahkan mungkin masih bisa untuk menerima teman-teman di luar kampung saya. Kalau misalnya kita, Mas aku mau mau belajar di kampung film, boleh silakan. Saya sangat terbuka gitu loh. Karena apa? Konsep kami adalah kita belajar bareng, membuat sesuatu karya gitu loh. Dan alhamdulillah sekali teman-teman kampung film ini mereka punya sebuah komunitas namanya Cewek Kawung, dan nanti Cewek Kawung ini memang yang terwadah di Cewek Kawung ini berupa karya. Dan karya ini sendiri kita awal memang buat konsumsi YouTube, buat konsumsi film festivalan. Memang selama ini memang bicara untuk festival memang kita belum dapat nominasi ya. Saya sendiri memang itu sebuah proses gitu. Karena apa? Buat memicu buat teman-teman, kita harus tetap proses itu. Kita belajar dari sebuah kesalahan gitu loh. Jadi dari sebuah kesalahan itu kita menganggap bahwa itu adalah ilmu. Nah, sering waktu kita akan menjadi yang baik, dalam arti itu kembali lagi sebuah
motivasi karya gitu. Bahkan kami juga punya agenda setiap sebulan itu ada pemutaran film nobar seperti Layar Tancap. Tidak kemungkinan juga buat teman-teman yang mau filmnya kita nonton bareng, kita juga bisa menerima, kita sharing bareng, duduk bareng, kita ngobrol bareng, bahas masalah film gitu. Di kampung gitu. Yang lebih uniknya mereka orang kampung, mereka awal nggak tahu film, sampai sekarang alhamdulillah mereka paham film, tak tahu film gitu, ngerti banget film, alhamdulillah sih. Jadi memang goal saya adalah memang pengen masyarakat lebih kenal dengan film gitu. Karena apa? Film itu adalah cara efektif untuk penyampaian pesan. Pesan ini banyak gitu, atau mungkin pesan moral yang ada di di kampung kita, atau bahkan mungkin orientasi kita sudah bekerja sama dengan instansi, misalnya ada pesan-pesan dari pihak instansi itu yang mau kita sampaikan. Itu tadi film adalah cara tepat untuk menyampaikan sebuah pesan. Gitu. Oke, buat teman-teman generasi muda ya, memang sekarang generasi modern ya, generasi milenial gitu. Dan kalau teman-teman pengen fokus terjun di dunia film, itu oke. Dalam arti passion di film sekarang banyak diminatin oleh kaum remaja, kaum anak muda gitu loh. Karena apa? Banyaknya kampus sekarang mereka punya komunitas film gitu. Dan bicara untuk teman-teman sendiri, jadi ada tips nih buat teman-teman anak muda mau terjun di film, terutama film industri. Yang satu yang paling teman-teman kuasai itu adalah satu skill. Yang kedua, bicara mental. Itu sangat penting. Karena apa? Karena bicara mental, karena apa? Ya kembali lagi teman-teman harus benar-benar harus siap untuk menghadapi segala sesuatu, rintangan. Itu yang paling utama. Kalau bicara ilmu bisa kita kejar, bisa kita cari, bisa kita belajar. Dan yang jelas, bicara untuk terjun di dunia film, keren loh, serius keren. Dan kalau teman-teman mau kerja di dunia film, banyak lowongan pekerjaan. Tapi syaratnya, ya kita harus berani dengan rival. Tapi rival yang positif. Seperti itu. Kisah baru dimulai. Satu-satu datang, satu-satu membawa harapan yang selama ini mereka impikan. Tidak mudah, tapi harus bangkit. Nama saya Bulis. Saya membantu keluarga karena anak saya kena PHK akibat pandemi. Ekonomi saya lemah, saya harus membantu menjadi tulang punggung keluarga sejak terkena dampak pandemi. Kita merajut asa untuk menjadi mimpi. Dalam setiap rasa. Antara merangkul atau dirangkul, antara tangis haru atau kebahagiaan, antara duka atau syukur terdalam. Bila mana telah tiba, semoga semua akan baik-baik saja. Kita buat momen yuk.